Insiden Zakaria dan Bastoni, Juventus harusnya dapat penalti. Sejumlah insiden terjadi pada laga pekan ke-31 Serie A antara Juventus versus Inter Milan. Salah satu yang memicu perdebatan ada insiden Denis Zakaria dan Alessandro Bastoni yang tak dianggap penalti. Juventus menjamu Inter Milan di Allianz Stadium pada Senin, 4 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Walau menyandang status tuan rumah, Juve harus mengakui keunggulan Inter dengan skor 1-0 pada duel tersebut. Inter menang lewat gol penalti Hakan Çalhanoğlu. Penalti ini sempat memicu kontroversi, sebab wasit Irarti mengulang penalti pertama Çalhanoğlu yang gagal dikarenakan melihat Matic lebih dulu berada di dalam kotak penalti. Sebelum memutuskan penalti ulang, Irarti sempat membuat keputusan pelanggaran dari kubu Inter saat terjadi perebutan bola muntah sepakan Çalhanoğlu. Tapi bukan itu saja kontroversi yang terjadi. Hukuman penalti untuk Juventus pada akhir babak pertama memicu protes keras. Di pinggir lapangan, Allegri sempat membuang mantelnya dan protes keras pada wasit keempat. Sementara pihak Juventus juga sempat protes lagi dikarenakan punya klaim penalti pada insiden Alessandro Bastoni dan Denis Zakaria. Momen itu terjadi pada babak kedua. Bastoni terlihat kontak dengan Zakaria di kotak penalti Inter. Zakaria dan Bastoni sempat bersih tegang atas momen tersebut. Lalu Irarti membuat keputusan. Irarti memakai bantuan VAR untuk membuat keputusan. Hasilnya, tak ada penalti untuk Juve melainkan tendangan bebas. Beberapa gambar yang berbeda kemudian memicu perdebatan. Apakah keputusan Irarti sudah tepat? Sebab kaki Bastoni dan Zakaria masih berada di dalam kotak penalti. Gelandang Juventus Adrien Rabiot kecewa berat dengan sejumlah keputusan yang dibuat oleh wasit. Pemain asal Prancis tersebut merasa keputusan yang dibuat Irarti sangat berpengaruh kepada hasil akhir laga Juventus versus Inter Milan. Kami punya peluang yang mengenai gawang, mungkin seharusnya mendapatkan penalti juga. Wasit memutuskan pertandingan malam ini. Saya pikir pelanggaran terhadap Denis Zakaria terjadi di dalam kotak penalti. Itu ada insiden penting yang sayangnya mengubah permainan, tegas mantan pemain PSG tersebut. Vlahovic malah seret gol usai gabung Juventus. Dusan Vlahovic diharapkan bisa menjadi mesin gol Juventus di paruh kedua musim ini. Tetapi, harga mahal Vlahovic belum sebanding dengan sumbangsinya. Vlahovic didatangkan pada Januari lalu dengan bandrol 80 juta euro. Jumlah yang terbilang besar untuk transfer klub Serie A di tengah pandemi COVID-19, terlebih dilakukan di pertengahan musim. Namun, Juve perlu untuk mereparasi lini serangnya yang bermasalah sepanjang paruh pertama musim. Sebelum Vlahovic datang, Juve cuma bikin tak lebih dari 40 gol meski punya pemain selevel Paulo Dybala, Alvaro Morata, atau Federico Chiesa. Cedera panjang Chiesa makin membuat Juve terdesak untuk melakukan transfer. Vlahovic sejatinya bisa langsung beradaptasi dengan permainan tim asuhan Massimiliano Allegri. Buktinya, Vlahovic sudah membuat 5 gol, 4 diantaranya dibuat di Serie A. Laju apik Juve yang tak terkalahkan dari November juga berkat andil Vlahovic. Namun, laga derby di Italia kontra Inter Milan yang digelar pada Senin, 4 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, membuka mata Juventini dan manajemen klub bahwa kedatangan Vlahovic nyatanya belum berdampak signifikan. Juve gagal membuat gol meski punya peluang banyak, sementara Vlahovic mati kutu dan malah dikritik dikarenakan melakukan diving untuk mendapatkan penalti. Juventus kalah 0-1 dan laju 16 laga tanpa kalah harus berhenti. Tanpa gol di laga tersebut, Vlahovic artinya cuma mencetak 1 gol per 199 menit sejak berseragam hitam putih. Rasio itu turun jauh dari paruh pertama musim ini saat Vlahovic masih ungu-ungu. Membuat 20 gol dari 24 laga di seluruh ajang. Vlahovic punya rataan 1 gol per 102 menit. Ini adalah catatan rasio gol terbaik Vlahovic sama berada di Serie A. Musim lalu, ketika ditangani 2 pelatih berbeda, Giuseppe Lacini dan Cesar, Vlahovic punya rasio 1 gol per 147 menit.
Total ada 21 gol dibuat dari 40 laga. AC Milan tak tutup pintu tampung wingers Juventus ini. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tak menutup pintu untuk menampung Federico Bernardeschi dari Juventus. Bernardeschi sudah menjadi bagian dari Juventus sejak tahun 2017 silam. Namun kini ia tampaknya bakal cabut dari Turin. Kontraknya akan berakhir pada musim 2022 nanti. Sejauh ini, tak terlihat tanda-tanda Bernardeschi dan Juve akan menyepakati kontrak baru. Jadi kini, Bernardeschi pun disebut bakal cabut dari Juventus. Ia bisa cabut secara gratis. Situasi Federico Bernardeschi ini masuk dalam radar AC Milan. Kabar tersebut dilansir oleh Calciomercato. Menurut laporan tersebut, Bernardeschi sebenarnya bukan pilihan utama Milan, namun Rossoneri siap untuk menampungnya. Milan sebenarnya memang sedang mencari wingers kanan baru. Mereka tak puas dengan performa dari Alexis Saelemaekers pada musim ini dan juga Junior Mesias. Bernardeschi sendiri jelas masuk kriteria pemain incaran Milan. Selain bisa direkrut secara gratisan, pemain 28 tahun tersebut termasuk pemain yang fleksibel dan bisa main di sisi sayap kiri. Laporan tersebut juga menyebutkan siapa pemain yang menjadi target utama AC Milan untuk mengisi pos sayap kanan mereka pada musim depan.